Jumpa lagi di Sudut Pandang. Strategi Ganjar Pranowo bawa Indonesia maju. Ganjar Pranowo menilai perangkat sistem dan sumber daya manusia saja tak cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah ini harus ada teladan bagaimana sebuah sistem yang baik, SDM yang unggul bisa dimanfaatkan secara optimal. Ganjar kemudian mengatakan, kita kerap menonjolkan perasaan sempurna dan tak ada salah, dan itu dianggapnya salah. Baca Pres PDIP ini kemudian menyinggung soal transformasi pemerintahan bersih yang mana tidak bisa diciptakan hanya dengan membangun sistem. Sistem itu bisa diciptakan, komparasinya banyak, pengalamannya banyak, tetapi top leadernya melakukan apa tidak, tegas Ganjar. Ikhtiar Sandiaga dilirik jadi cawapres Ganjar. Menparekraf yang juga Ketua Bapilu P3 Sandiaga Salahuddin Uno menawarkan konsep ekonomi hijau kepada bakal capres Ganjar Pranowo. Dia meyakini konsep itu mampu memberikan peluang usaha bagi masyarakat. Sandi menuturkan ekonomi hijau yang dimaksud yakni ekonomi yang berkelanjutan serta ekonomi yang menggunakan energi baru dan terbarukan. Dia berharap ekonomi berkelanjutan itu dapat memberikan peluang usaha dan membuka pekerjaan bagi masyarakat. Sementara itu menanggapi pertemuan Ganjar dan Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu, Sandiaga menanggapinya dengan santai. Ia hanya mengatakan putra-putra terbaik bangsa memang harus berkolaborasi. Nasdem sindir tim pemenangan Ganjar Pranowo. Merespon tim pemenangan nasional atau TPN bakal calon Presiden Ganjar Pranowo yang diisi Jenderal Pensiunan TNI Polri, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, timnas pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan diisi figur yang biasa-biasa saja. Ali kemudian menyentil jika figur yang dicari untuk masuk dalam tim pemenangan bukan untuk berperang. Prabowo kian ditinggal pemilih Jokowi. Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo Haposan Simorangkir deklarasi mendukung secara resmi Ganjar Pranowo di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Jakarta Pusat. Haposan mengatakan kehadirannya di Rumah Aspirasi Ganjar Pranowo merupakan hasil koordinasi dengan pimpinan Projo, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan resminya dukungan ini, Haposan menyatakan pergantian nama organisasi menjadi Projo Ganjar. Hal ini sebagai bentuk komitmen mereka untuk bergabung di kubu Ganjar dalam Pilpres 2024 nanti. Bahkan untuk menguatkan poros Projo Ganjar, dalam deklarasi resmi itu, Haposan membawa jajaran pengurus dari Jawa Barat, DKI, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan lain-lain. Gara-gara Jokowi, PKB tinggalkan gerbong Prabowo. Ketua DPW PKB Jawa Tengah Kiai Haji Muhammad Yusuf Hudori alias Gus Yusuf mengungkap alasan meninggalkan koalisi dengan Partai Gerindra dan bergabung dengan Nasdem. Menurut Gus Yusuf, ada peran Presiden Jokowi yang membuat PKB hengkang dari Prabowo. Dijelaskan saat mengantarkan undangan menghadiri acara harlah ke-25 PKB di Stadion Manahan Kota Solo, Jawa Tengah pada Ahad 23 Juli 2023 lalu di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan itu, Gus Yusuf bersama Ketum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar tiba-tiba diminta Jokowi untuk mendukung pasangan Prabowo Erick Thohir. Mendapatkan permintaan RI1 untuk mendukung pasangan Prabowo Erick, Gus Yusuf dan Caimin kaget. Pada momen itu juga PKB telah menyampaikan keberatan karena dua tokoh tersebut dianggap tidak memiliki irisan dengan NU. Yusuf kala Kingmaker Anies Caimin disampaikan saat pidato politik di Hotel Sunshine Bandung pada Jumat 15 September 2023. Bacawa Pres Muhaimin Iskandar atau Caimin ungkap peran mantan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk dorong berpasangan dengan Anies Baswedan. Menurutnya, dukungan Yusuf Kala disampaikan pada Juli 2022 saat menghadiri kegiatan para Habib di Masjid Istiqlal, Jakarta. Saat itu, selain mendoakan dirinya bisa menjadi presiden, para Habib juga meminta Yusuf Kala menyampaikan maksud dan tujuan dirinya diundang ke acara tersebut. Ketika itu, Caimin mengaku tak terlalu menggubris perkataan para habaib dan Yusuf Kala, sebab pemilu masih terlalu dini untuk dibicarakan pada 2022. Namun pada akhirnya, PKB memutuskan bergabung ke Koalisi Perubahan dan dirinya bersanding dengan Anies. Caimin pun mengibaratkan perjalanan politik yang telah dilalui PKB seperti aliran air. Anies dapat pesan dari mantan istri Ahok. Ada yang menarik dari silaturahmi yang dilakukan Capres Anies Baswedan dengan komunitas masyarakat Indonesia Tionghoa atau Komit di kawasan Jakarta Barat pada Jumat 15 September 2023 malam. Pada kegiatan sosialisasi Anies Baswedan itu, terlihat mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Veronica Tan. Dari pantauan media, Anies dan Ferry duduk dalam satu meja yang sama dengan Veronica.
Pada kesempatan itu, Veronica Tan menyampaikan harapannya kepada bakal capres Anies Baswedan terkait Pilpres 2024. Vero berharap Pilpres 2024 menjadi kompetisi politik yang sehat, tidak ada perpecahan setelah pesta demokrasi 5 tahunan itu. Pihak yang menang dan yang kalah bisa saling mendukung dan saling memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa. Saat ditanya kemungkinan mendukung Anies di Pilpres 2024, Vero lebih memilih untuk menimbang program-program yang dicanangkan terlebih dahulu. Menurut Vero, calon pemimpin dengan niat yang mempersatukan bangsa Indonesia harus dipilih. PKS resmi usung Anies Caimin. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya memutuskan mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai pasangan baca pres untuk Pilpres 2024. Hal tersebut diungkap berdasarkan hasil rapat Majelis Syuro PKS yang digelar pada Jumat 15 September di markas DPP PKS Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini, Anies Muhaimin turut hadir pada kesempatan pembacaan keputusan Majelis Syuro tersebut. Anies dan Caimin sama-sama mengenakan kemeja putih lengan panjang dan bercelana hitam. Dengan dukungan PKS, pasangan Anies Muhaimin resmi didukung 3 partai untuk maju di Pilpres 2024. PKB goda Demokrat untuk balikan. Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Samsur Rizal mengaku pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Partai Demokrat. Cucun mengajak Demokrat kembali merapat ke Koalisi Perubahan untuk mendukung duet Anies Baswedan dan Caimin di Pilpres 2024. Ketua fraksi PKB DPR RI ini menilai bergabungnya kembali Demokrat ke Koalisi Perubahan akan menambah kekuatan koalisi pengusung Anies Caimin. Cucun meyakini peluang Demokrat kembali mendukung Anies Caimin cukup besar, sebab kata Cucun, Demokrat lebih cocok bergabung dengan Koalisi Perubahan. Caimin sesumbar koalisi yang didukung PKB menang. Bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar meyakini dia dan pasangannya Anies Baswedan bakal memenangi Pilpres 2024. Caimin yang juga ketua umum PKB itu kemudian memaparkan rekam jejak kemenangan partai yang didirikan Gus Dur itu di setiap pemilu atau pesta demokrasi 5 tahunan. Menurut Caimin, pihak manapun yang berkoalisi dengan partainya selalu unggul. Caimin kemudian memerinci kesuksesan 10 tahun PKB bersama pemerintahan SBY dan 10 tahun bersama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu pun menumbuhkan keyakinan kuat bagi Caimin, serta menjadi motivasi dan energi yang mendorong seluruh kekuatan, termasuk juga keluarga besar Nahdlatul Ulama.